Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramadan. Saya akan baca presentasi dokumen makalah saya tentang teknik penulisan karya ilmiah. Nah, di situ ada tugas penulisan karya ilmiah disusun oleh nama saya sendiri, Saiful Ramadan, NIM 180269090, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Bahasa Sastra Indonesia Daerah, Dosen Dewi Anggraini. Nah, di situ juga ada Universitas Negeri Padang tahun 2021. Ada kata pengantar. Ada daftar isi. Ada bab 1 pendahuluan. Bab 2 pembahasan. Ada bab 3 penutup. Nah, di situ bab 1 pendahuluan, yang pertama A, latar belakang. Bentar ya. Kita saya dulu deh. Pembahasan. Yang A, langsung saja saya akan baca presentasi bab 2 pembahasan. Yang A, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seseorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui keputusan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengembangan pengetahuan orang lain sebelumnya. Menurut Dwi Loka tahun 2005. Menurut Eko Susilo Muhammad, karya tulis yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah yang didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bahasa, berurutan, dan lainnya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, keilmiahannya. Sedangkan menurut Poteda 1993, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu
disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menurut Yaku Rahmadi Haken tahun 2009. Secara umum, suatu karya ilmiah dapat diartikan sebagai suatu hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bentuk karangan atau tulisan ilmiah. Dapat pula disampaikan secara lisan dalam bentuk pidato atau orasi ilmiah, dan dapat melalui suatu bentuk dokumen untuk demonstrasi. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah menyampaikan seperangkat keterangan informasi dan pilihan secara tepat, singkat, dan jelas. ABC Scanner Scanner clear. Karya tulis ilmiah dikemukakan berdasarkan pemikiran, kesimpulan, serta pendapat pendirian penulis yang dirumuskan setelah mengumpulkan dan mengubah berbagai informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, baik numerik maupun empirik. Dari karya ilmiah sebentuk dari kebenaran ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan. Yang B, tujuan karya ilmiah. Satu, sebagai wahana melatih, mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematika dan metodologis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan sistematika sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil, produser pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 3. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. 4. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan, pendidikan, dan jurusannya. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang C. Manfaat karya ilmiah. Manfaat penyusunan karya ilmiah bagi peneliti adalah sebagai berikut. 1.
Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan pengoperasian fakta secara jelas dan sistematis. 5. Menyusun kepuasan intelektual. Ini yang sudah nomor 2 ya. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan pengorganisasian fakta-fakta secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan secara penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Fungsi karya ilmiah. Yang D. Fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah sebagai sarana untuk mengembangkan teknologi dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologi, dan konsisten. Menurut Dwi Loka dan Triana tahun 2005, jika dihubungkan dengan hakikat, ilmu karya ilmiah mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Penjelasan. Bahasa Inggris exploration. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti menjadi sebaliknya. 2. Ramalan alias prediction. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 3. Kontrol alias kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi besar tidaknya suatu pernyataan. Yang E. Karakteristik karya ilmiah. Karya ilmiah berbeda dengan karangan bebas. Ada beberapa karakteristik karya ilmiah. 1. Mengacu kepada teori. Karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir, kerangka berpikir secara dalam perubahan masalah. 2. Berdasarkan fakta. Setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. 3. Logis. Setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya rasional dan dapat diterima akal. 4. Objektif. Dalam karya ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah objektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. 5. Sistematis. Baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karya ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku dan tertib. 6. Valid. Baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah
dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. 7. Jelas. Setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, digelombang dan sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keragaman dalam bentuk pembaca. 8. Saksama. Baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti dan pernah kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan berapapun hasilnya. Yang F. Kriteria pokok setiap jenis karya tulis ilmiah. 1. Ada masalah. 2. Ada teori atau kajian pustaka, upaya pemecahan masalah yang dihadapi. 3. Ada metodologi strategis yang dilakukan secara runtun dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi. 4. Ada data fakta yang mengandung perubahan masalah. Ada perubahan masalah dihadapi. 5. Ada alternatif pemecahan solusi yang dikemukakan atau dibahas untuk solusi masalah yang dihadapi. 6. Ada kesimpulan yang dikemukakan berdasarkan analisis dan terhadap upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Ada referensi atau sumber pustaka pendukung yang disusun secara runtun. Yang G. Jenis karya tulis ilmiah. 1. Artikel ilmiah. Pengertian dalam istilah jurnalistik artikel adalah tulisan berisi pendapat objektif penulisan tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang B. Sistematika artikel. 1. Judul. 2. Nama penulis tanpa gelar akademik. 3. Abstrak, ringkasan, tulisan, gambaran umum isi artikel. 4. Kata kunci. Ada 3 sampai 5 keywords. Ada pendahuluan. 6. Kerangka teori alias kajian teori. Dan pelatihan penulis. 2. Makalah. Pengertian makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data yang di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yakub Rahmadi Agus tahun 2005. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas tugas perkuliahan. Kertas kerja wallpaper pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tujuan dipresentasikan pada seminar atau lokalnya yang biasa dihindari oleh ilmuwan. 4. Papers.
Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi mahasiswa dalam kaitannya dengan pengembangan dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1 sampai S2, S3. Sistematika penulisannya nama dengan artikel atau makalah tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. 5. Skripsi adalah karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan jenjang studi S1 sarjana untuk mencapai gelar sarjana Djoko Ranoti Agus tahun 2009. Skripsi berisi tulisan sistematika mengeluarkan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori orang lain. 6. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengembangkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri dalam mencapai gelar Magister Yoyo Ramadi tahun 2009. 7. Disertasi disebut juga pendek adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terperinci. Disertasi isi berisi 8. Artikel ilmiah populer. Sistematika. Yang D. Abstrak. Yang E. Kata pengantar. Yang F. Daftar isi. Yang G. Data tabel. Bagian inti karangan. Yang A. Bab pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Ruang lingkup. 4. Tujuan. 5. Landasan teori. 6. Hipotesis. 7. Sumber fakta atau kajian pustaka. 8. Metode dan teknik. Tak tangan
MC tiga bagian penutup. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Nah, karya ilmiah adalah hasil penelitian ilmiah sindrom dan karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang logis, mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan teknologi seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian dan pengembangan orang lain. Sebelumnya di Loka tahun 2005, karya tulis ilmiah ini memiliki banyak jenis seperti makalah, artikel ilmiah, artikel populer, isi, tesis, skripsi, disertasi, paper, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan sebagai informasi kepada halayak umum dalam mengatasi suatu permasalahan. Untuk saran dari saya, karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disusun sebenarnya dapat dilaksanakan dan diikuti oleh semua program pendidikan, karena kita tahu sebenarnya dengan menulis yang berawal dari membaca bisa meningkatkan pengetahuan secara luas. Demikian presentasi dokumen makalah saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan perbuatan saya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih ya kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.